Baik, mohon perhatiannya teman-teman semuanya. Nanti setelah ini mungkin bisa ramah tamah secara personal dengan teman-teman yang mungkin tidak lama nggak pernah ketemu. Hari ini ketemu pasti euforianya luar biasa. Mungkin sekarang kita coba ada sharing session. Ada Pak Ketum yang hari ini hadir. Nanti kita coba ada sharing terkait dengan bagaimana organisasi ini kita ke depan. Terus ada hal-hal masukan mungkin dari teman-teman dan sebagainya. Atau mungkin masih ada rasa penasaran bagaimana IKAPEXI Nusantara ini. Nanti kita buka sharing session. Mohon perhatian semuanya. Insya Allah nanti sharing ini akan bermanfaat untuk organisasi kita. Sehingga mohon perhatian dari semuanya. Mungkin itu Pak Ketum, kita mulai dengan pertama. Nanti ada 2 penanya dulu, nanti bisa direspon oleh Pak Ketum. Ya, mungkin ada 2 penanya, silahkan yang mau menyampaikan sharingnya atau pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pak Ketum, silahkan. Dari mana dulu? Boleh angkat tangan, nanti maju ke depan kita kasih mic. Oke, sebelum teman-teman nanya, saya dulu yang nanya kalau gitu. Oke, silakan Pak. Teman-teman tahu nggak dapat ini kan? Belum? Ini usahanya teman kita yang sudah masuk ke IKN. Tahu nggak harganya satu tiang ini berapa, Pak? Satu tiang yang bawah ini itu hampir 1,4 miliar. Yang atas paling atas itu 4,5 miliaran, Pak. Begitu kan ya? Ini teman kita, Pak, alumni, Pak. Produknya aja sudah masuk ke pemerintahan IKN seperti ini. Artinya kita itu kalau bisa bersinergi, bisa ketemu dengan temannya, peluang bisnis, peluang kerjasama itu besar sekali, Pak. Ya. Saya juga baru tahu, kaget tadi diceritain. Ini masuk ke IKN, Pak, semua. Jadi saya hanya ingin sedikit berbagi cerita saya dalam saya menjalankan bisnis. Saya awalnya dimulai dari marketing freelance, Pak. Ya, sebelum saya mendirikan usaha sendiri, saya pun jalan dengan marketing freelance, menjalankan penjualan barang-barang punya relasi. Ya, setelah saya kuat, saya yakin saya mampu jalan sendiri, barulah saya berdiri sendiri. Jadi seperti ini, Bapak Bapak kumpul di sini, ya semoga saja saling kenal, saling tahu produk temennya, usaha temennya itu apa. Ya, usaha temennya, kalau sudah kenal dengan usaha temennya, kerjasama, dibantu, dijualin, marketing. Saya yakin beliau, teman kita yang punya ini pun, kalau ada teman yang ingin bantu marketing atau ingin jualan, saya rasa akan dibukakan pintu juga. Karena bagaimanapun juga dalam bisnis itu marketing sangat penting, Pak. Jadi orang yang jualan jangan hanya kita bisa memproduksi barang saja, tapi tidak bisa jualan. Makanya dalam alur bisnis, marketing itu sangat penting. Jadi teman-teman di sini bisa kumpul bareng di sini, memanfaatkan kondisi seperti ini untuk saling kenal, silaturahmi, belajar. Jangan hanya tanya kamu angkatan berapa dan berapa saja, seremonial seperti itu, tapi lebihlah mendekat ke teman-teman, ya. Tanya usahanya gimana, caranya gimana. Lah kalau di sini waktunya nggak cukup karena kita kan terbatas, hari berikutnya atau kapan silakan berkunjung belajar langsung. Ya, jadi jangan putus silaturahmi hanya sampai di sini, Bapak-bapak. Kita sudah pengurus atau panitia sudah menyediakan tempat menyelenggarakan acara seperti ini. Tujuannya
bukan hanya untuk kumpul-kumpul saja. Kalau hanya kumpul-kumpul saja di sini, lama-lama Bapak bosen nanti. Harus ada tujuan yang lebih tinggi, ya. Namanya kita IKPEXI di sini, IKPEXI Nusantara di sini kan jaringan untuk membuka peluang-peluang bisnis untuk teman-teman. Sehingga ya sudah sewajarnya bila kita membicarakan hal-hal tentang bisnis. Walaupun bisnisnya ini kan macam-macam ya. Bisnis kita kan banyak sekali jenisnya. Tapi pada dasarnya dalam menjalankan bisnis sebenarnya itu sama urutannya. Prosesnya pasti sama. Ada produksi, ada marketing, itu sudah pasti. Ya, hanya beda produknya saja. Ya, saya hanya memberikan contoh ini. Ya kebetulan ini yang mampir ke saya dikasih ini. Tapi saya yakin teman-teman di sini ada yang usaha lainnya. Silahkan ngobrol terbuka teman-teman. Kalau butuh marketing freelance atau apa-apa silahkan. Bahkan saya pun di IKPEXI juga sering menjadi marketing untuk bantuin teman-teman, ya, bantuin teman-teman di sana hanya sekedar mengenalkan, membantu ini ya, bukan berarti saya menjadi marketing untuk bisnis saya, tapi saya bantuin teman-teman di sana. Misalnya, oh Bapak pengen kenal bosnya PT ini, kebetulan PT ini adalah customer saya, nanti Bapak saya kenal, saya ajak. Hal-hal seperti itu biasa kami kerjakan di sana, Pak. Kita saling ingin mencuri rezekinya, tapi kita inginnya itu bersatu untuk menguatkan, saling menguatkan, Pak. Ya. Kalau Bapak bicara dunia saya, dunia tracking, seberapa banyak perusahaan tracking di Indonesia, Pak? Semua pasti ada bagian-bagiannya masing-masing. Kalau bahasa kita kan rezeki sudah ada yang ngatur, tidak perlu kita takut. Tapi kalau kita semakin bersinergi, berkolaborasi, yakin kita pasti akan kuat, Pak. Ya, seperti itu pembukaan saya. Baik, terima kasih dari Pak Ketum. Tadi ada beberapa hal yang biasa rangkum terkait dengan acara kopdar yang kita selenggarakan itu memang bukan hanya ajang hanya kumpul, tetapi bisa sinergi, saling mengenal satu sama lain, minimal tentang produk, tentang usaha, sehingga setelah acara kopdar selesai bisa follow up. Nah, salah satu yang bisa dikerjakan adalah tadi yang disampaikan Pak Ketum adalah marketing, karena ini adalah salah satu alur yang sangat penting bisa dipakai oleh teman-teman dalam IKPEXI Nusantara ini, sehingga mendekatkan teman-teman setelah acara kopdar. Baik, dari penyampaian yang tadi disampaikan dari Pak Ketum, mungkin ada yang tanggapan dari teman-teman atau mau pertanyaan, silakan. Dua penanya dulu, nanti setelah ditanggapi nanti kita buka lagi. Ada? Monggo. Dari Solo Raya ada? Oh iya, silakan Pak. Nama, asal, dan nanti biar saya catat. Iya, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi, owner dari Gedok Take Olahan Singkong dari Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Kebetulan saat ini saya diamanai Ketua UMKM Solo Raya, Pak. Dan harapannya saya juga salah satu kepengurusan Kadin Kabupaten Karanganyar dan HIPMI Kabupaten Karanganyar. Saya punya prinsip bahwasanya wong urip itu iso urup, Pak. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya sarujuk apa yang Pak Ketum sampaikan, bahwasanya dengan tali silaturahim, membuka jaringan networking, membuka usaha, bahwasanya beberapa hari yang lalu saya usulkan ke Pak Ketum Arif dari Solo Raya, bahwasanya nanti kegiatan IKPEXI Nusantara di Solo Raya itu nanti ada business matching, Pak. Jadi setiap 2 bulan sekali itu kita akan kunjungan teman-teman kita anggota IKPEXI yang ada di Solo Raya, itu kita berkunjung ke sana. Jadi nanti perwakilan misalnya diawali dengan dari kota Solo atau mungkin Sragen, Wonogiri. Artinya apa? Kita bisa saling berbagi pengalaman dan ilmu. Oh, ternyata usaha yang teman kita yang dari Wonogiri itu usahanya misalnya
bikin tiwul gaplek misalnya. Lah kita nanti bisa saling larisi atau mungkin kita bisa membantu promosi. Saya punya IKAPEXI teman yang di Wonogiri usaha ini. Artinya apa? Kita bergabung di IKAPEXI Nusantara ini ada kebermanfaatan. Itu kita kemarin beberapa hal memang saya sampaikan Pak Ketum, dan kemarin juga sempat kita godok dan nyuwun sewu. Hari ini kegiatan itu awalnya Solo Raya Pak, tapi Masya Allah ternyata kemarin kita sampaikan ke provinsi, aku melu, aku ikut, dan antusiasnya luar biasa. Dan saya sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menjembatani dan sponsorshipnya, Masya Allah luar biasa. Ini kita data punya catatan itu luar biasa Pak. Insya Allah ini menjadi amal jariah panjenengan, amal kesainan, dan mudah-mudahan usaha panjenengan tambah lancar, tambah laris, tambah barokah. Mungkin teman Pak Ketum, harapan kami nanti kita program khususnya di Solo Raya, nanti kita ada salah satunya bisnis matching, atau nanti ada kunjungan bisnis setiap kabupaten, kita nanti akan berkunjung ke sana, bisa bersilaturahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan. Iya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ragil dari DPC BPP. Saya hanya menindaklanjuti Pak Ketum Kopdar di tempat kami kemarin. Itu ada satu penanya ke waktu itu ke Pak Sarita. Jadi di DPC itu banyak sekali teman-teman yang belum punya usaha, bukan sudah punya usaha. Ditambah lagi tidak ada modal, belum punya usaha, tidak ada modal. Kalau dengan miliaran dia tidak bakalan ke sini. Lah, apakah ada program-program yang bisa membantu teman-teman kita yang dalam kondisi yang memang untuk usaha pun tidak punya ide, modal juga tidak punya, hanya sisa-sisa dia pernah ke Jepang, itu tuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari anggota ada yang menanyakan terkait, kebetulan beliau adalah LPK, apakah ada solusi, karena di tahun ini tidak ada rekrut dari IM Japan, apakah ada solusi untuk rekrutmen skala besar yang diadakan oleh IKAPEXI Nusantara ini? Saya kira itu kemarin usulan dari teman-teman BPP, mumpung ini ketemu saya sampaikan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi dari Pak Edi dari Gedung Take, owner Gedung Take dari Tawangmangu Karanganyar, menyampaikan penyampaian ada usulan dari tim di Solo Raya, ada namanya bisnis matching atau kunjungan bisnis ke tiap kabupaten kepada teman-teman yang punya bisnis, mungkin setiap 1 atau sampai 3 bulan sekali. Terus yang kedua dari Mas Ragil dari DPC BPP itu menyampaikan apakah ada program dari pusat, dari DPN sendiri untuk anggota yang belum punya usaha dan tidak ada modal dan tidak ada ide. Itu apakah ada? Yang kedua menanyakan apakah ada solusi untuk rekrut skala besar untuk teman-teman yang pengusaha LPK dari IKAPEXI Nusantara. Mungkin itu Pak Ketum, silakan. Oke, terima kasih untuk Pak Ketuk Take. Kalau saya Pak Edi, saya biasanya lebih gampang menghafalkan produknya daripada orangnya, Pak. Makanya kalau teman-teman di sana, contoh kalau saya kan panggilannya Supriyanto Sumo kayak gitu. Kalau misalnya Pak ini nanti restoran Padang, itu lebih cepat ingat dan sekalian untuk
mempromosikan teman-teman, produk teman-teman ya. Itu Pak, oh itu soto bening gitu, itu lagi lamun itu soto bening itu saya lebih kenal itunya daripada namanya, karena menghafalkan nama-nama teman segini banyaknya ini kan susah Pak gitu loh. Dan itu juga bagian dari kalau di dunia marketing kan branding image itu perlu ya. Jadi jangan malu-malu kalau nama teman-teman itu muncul nama usahanya, itu memang sudah layak, sudah sewajarnya, seumumnya kita itu mencintai produk kita sehingga nama itu melekat di kita lah Pak ya. Oke, terkait dengan usulan mengadakan business matching untuk teman-teman di Solo Raya, saya sangat setuju, saya sangat mendukung. Tentu dengan kegiatan-kegiatan rutin seperti itu, ya tadi sinergitas, kolaborasi teman-teman ini akan pasti akan lebih meningkat Pak, pasti akan lebih menghasilkan hal-hal positif ke depannya. Dan bahkan di pusat saya sudah sampaikan ke ketua bidang industri bagaimana caranya supaya produk usaha-usaha milik alumni itu ada nama IKPEXI Nusantaranya. Contoh Pak Getuk Take diproduksi ini member of IKPEXI Nusantara. Misalnya LPK ini member of IKPEXI Nusantara. Lah, itu nanti dengan jaringan yang kuat IKPEXI Nusantara ini, masyarakat itu akan lebih percaya organisasinya. Organisasi yang kuat, organisasi yang besar itu akan dipercaya oleh masyarakat dibandingkan dengan pribadi masing-masing Pak. Itu sudah pasti, apalagi kalau Bapak kerjasama atau bisnisnya dengan dunia-dunia pemerintahan, dunia-dunia instansi, perusahaan-perusahaan ya. Mungkin Bapak karena usahanya masih UMKM yang langsung end user dengan masyarakat, mungkin tidak begitu, efeknya tidak begitu besar. Tapi ketika Bapak target marketnya adalah perusahaan, pemerintahan, seperti itu Pak, organisasi atau nama perkumpulan itu sangat penting. Itu akan meningkatkan daya jual Bapak ya. Bapak nanti bukan lagi dikenal Getuk Take-nya, mungkin dikenal IKPEXI Nusantaranya lama-lama ya. Itu akan semakin mengangkat image Bapak. Nah ini sedang sudah saya sampaikan ke bidang di pengurus pusat supaya itu bisa difasilitasi ya. Nanti itu untuk memudahkan teman-teman. Jadi teman-teman bergabung dengan IKPEXI Nusantara itu benar-benar ada manfaatnya, menerima manfaatnya. Jangan sampai hanya setiap acara dimintain iuran, dimintain ini tapi tidak mendapatkan manfaat, lama-lama pasti nggak mau datang lagi nanti ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan Bapak terkait mengenai ada nggak program dari pusat untuk teman-teman yang belum punya usaha. Kemarin sudah saya sampaikan juga di beberapa forum bahwa kita akan mengadakan kegiatan bisa dibilang CSR, bisa dibilang bantuan ya. Kami dari pusat akan membuat kelompok, membuat dana, dan dana ini nanti akan dikelola oleh DPC CPD untuk supaya ada usaha bersama yang bisa dimanfaatkan oleh daerah Pak ya. Kalau di pusat ikut-ikutan usaha bersama di daerah nggak akan kejangkau Pak, dan di pusat belum tentu tahu apa yang cocok di daerah Pak. Kebetulan kemarin saya setelah pulang dari BPP kan mampir ke Bregas ya. Di Bregas di sana ada usaha dunia kambing, dunia LPK dan sebagainya, termasuk madu. Saya kemarin komunikasi dengan Pak Syarif, coba dibuatkan hitung-hitungan programnya kalau kita ada usaha bersama dunia domba atau kambing. Lah, kalau seperti itu tentu dari DPD atau DPC yang membuat program usulan Pak. DPP pasti akan evaluasi apa yang diajukan oleh DPC DPD. Kalau itu memang bermanfaat pasti akan disupport Pak ya. Bahkan kemarin saya ngobrol dengan Pak Pembina dan pengawas di pengurus pusat,
beliau pun support mau memberikan semacam CSR untuk masyarakat. Itu kita akan pernah nggak dengar CSR perusahaan Jepang yang isinya itu menanam pohon apa itu di laut itu mangrove, ya mangrove itu kan banyak program CSR gitu Pak. Tapi kita akan coba menanam pohon jeruk Pak, mau jeruk nipis atau jeruk apa, itu seolah dijadikan sebagai program CSR untuk masyarakat. Nah, kalau misalnya ada anggota yang ingin mengelola itu pun, itu kan juga bisa Pak. Ya. Jadi kita di pusat itu berusaha untuk membuat program-program yang lebih bermanfaat untuk anggota dan masyarakatnya. Ya semoga teman-teman yang belum punya usaha ini ya bisa menangkap peluang-peluang seperti itu. Ya, kalau kita seperti tadi Bapak sampaikan hanya modal pulang dari Jepang tapi sudah tidak punya ide, nggak punya modal, nggak punya ini, ya memang susah. Karena memang niat berbisnis, berusaha itu kalau nggak dari hatinya masing-masing memang susah Pak. Kalau hanya ingin belajar, ingin training, silahkan. Teman-teman mau belajar di mana? Teman-teman di pusat itu banyak yang sudah jadi pengusahanya kan. Bapak mau training ke sana juga bisa kok. Kalau bahasanya apa? Magang lah ya. Magang dulu di sana untuk belajar. Itu bisa. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dunia pemagangan yang memang ini pemagangan ke Jepang ini lagi santer-santernya dibicarakan di masyarakat. Dengan adanya perselisihan kemarin sempat kita tidak lagi mendapatkan izin untuk melaksanakan seleksi nasional. Ya memang sangat disayangkan. Oleh karena itulah kemarin saya segera mengambil keputusan untuk melepas atau merelakan IKPEXI Indonesia dikelola oleh orang lain dan kita mengelola IKPEXI Nusantara supaya masalah perselisihan ini cepat selesai. Ya. Dengan perselisihan ini selesai, harapannya pemerintah dan IM Japan akan segera memberikan izin untuk mengadakan seleksi nasional lagi. Ya. Entah yang dapat izin dari sana atau di sini atau dibagi atau di apa, tapi kan ada kelanjutannya. Jangan sampai kita berselisih tapi yang rugi adalah masyarakat Pak, adik-adik kita. Dosa besar kita kalau membiarkan seperti itu terjadi. Hanya kita karena arogansi kita bersitegang berselisih seperti itu sehingga adik-adik tidak bisa ikut seleksi magang, ikut dosa kita Pak. Ya. Jadi itu kenapa kemarin saya segera mengambil keputusan untuk menyelesaikan itu supaya masalah pemagangan ini, seleksi ini bisa segera terlaksana kembali. Nah, untuk dalam waktu dekat ini sebenarnya kita pun sudah sedang berusaha untuk mengadakan seleksi lagi. Baik seleksi dengan Kemnaker, IM Japan ataupun kerjasama dengan SOSO di bawah naungan AP2LN. Ya. Mungkin teman-teman tahu kan AP2LN itu adalah organisasi pemagangan luar negeri bisa dianggap terbesar lah ya. Karena jumlah yang dikirim ke Jepang itu jauh sekali dibandingkan jumlah yang dikirim oleh IM Japan. IM Japan itu kalau teman-teman baca berita itu mungkin nggak sampai 10%-nya Pak. Mungkin teman-teman di sini karena kebanyakan adalah siswa IM Japan sehingga seolah-olah IM Japan itu paling besar kan. Sebetulnya tidak Pak. Setelah kita banyak tahu, banyak belajar, SO teman-teman kita itu besar-besar Pak. Ya. Beliau-beliau pengusaha SO itu Pak ngirimnya besar-besar sekali ternyata. Setelah dikumpulkan kemarin itu hampir 12.000 atau 13.000 dalam setahun. Sedangkan IM Japan paling hanya 3.000-an Pak. Tidak seberapa kan Pak. Ya. Jadi kemarin saya coba diskusi dengan pengurusnya AP2LN untuk berkolaborasi dengan IKPEXI Nusantara supaya teman-teman pengusaha LPK yang sudah punya siswa-siswanya ini bisa ditampung Pak. Ya. Bisa segera ditampung. Bahkan saya pun akan berusaha untuk lebih dekat lagi kepada teman-teman kita member IKPEXI Nusantara yang punya SOSO yang kekurangan siswa, yang butuh siswa,
silahkan hubungi IKPEXI Nusantara. IKPEXI Nusantara yang akan support. Silahkan. Di sini ada kan tadi Pak, ya Bapak kan pengusaha SO, Pak Rusdi SO. Kalau butuh siswa-siswa silahkan Pak, hubungi kami. Kami akan support Pak. Kami carikan nanti siswa-siswa yang sesuai kebutuhan. Ya. Jadi untuk teman-teman pengusaha LPK ya tolong bersabar sebentar karena kita pengurus di pusat juga sedang berusaha untuk mencarikan jalan keluarnya. Ya semoga dengan kecepatan kita mengambil keputusan ini akan memberikan manfaat untuk semuanya ya Pak ya. Oke, mungkin ada yang lain silakan. Baik, silakan. Ada lagi? Iya, monggo Pak. Oh iya, mana dulu? Bapak dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemauan yang kami hormati Bapak Ketum bersama timnya. Untuk menindaklanjuti apa yang telah disampaikan Pak Ketum tadi, bahwasanya ada peluang-peluang bisnis bila mana nanti setelah masuk di IKPEXI. Ini bismillah mudah-mudahan nanti berkah-berkah itu artinya bermanfaat bagi dulur-dulur sedanten, mungkin keluarga dan sebagainya. Nah untuk selanjutnya ketika nanti non sewu ini kan angkatannya macam-macam Pak Ketum. Ada yang pengen ke sana lagi, kemudian ada yang pengen berusaha di Indonesia, tapi rata-rata kebanyakan non saya udah expired gitu loh. Nah, udah daluarsa. Nah, mungkin nanti ketika selanjutnya barangkali Pak Ketum pengen buka usaha di wilayah Solo Raya ataupun Klaten atau mana, nanti bisa di share di grup. Kemungkinan nanti di antara teman-teman yang non saya sudah daluarsa atau expired, itu nanti kan bisa mungkin menjadi marketing untuk memperlancar usaha Pak Ketum, salah satunya seperti itu. Nah nanti ada usaha apapun, ketika nanti bisa di-share di grup, barangkali bisa menjadi marketing freelance, tidak bekerja harus di kantor, di rumah pun bisa. Bila mana nanti punya semakin banyak link, insya Allah banyak dulur, banyak rezeki. Prinsipnya seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang di wilayah Solo Raya, barangkali nanti juga tidak Pak Ketum saja, mungkin juga teman-teman yang sudah punya pengusaha usaha sukses itu bisa di-share. Oh saya ingin menjadi reseller, saya ingin menjadi marketingnya dan sebagainya. Ketika nanti di sekitar kita belum ada, nanti bisa berkolaborasi, bisa untuk memasarkan dan sebagainya, sehingga paling enggak itu menambah income dari dulur-dulur. Mengatakan Pak, saya kira itu dulu. Ada salahnya kami mohon maaf dan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Non sewu, saya belum kenalan tadi nggih. Nggih, betul Pak. Saya Nugroho dari Klaten Pak, non sewu nggih. Nggih. Angkatan L123. Nggih, nggih. Matur suwun, waktu saya kembalikan. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang belakang ada satu lagi. Kita berarti sampai cuma jam 2 kita sudah harus penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Baskoro dari Sukoharjo. Yang pertama Pak Ketum, terima kasih sudah diberi kesempatan tentang IKPEXI ini. Jadi saya berharap ya dengan lahirnya IKPEXI Nusantara ini paling enggak Pak Ketum juga yang paling enggak salah satu yang mendirikan. Jadi saya ingin kembali ke kitohnya seperti itu. Jadi beberapa catatan yang selama saya mengikuti IKPEXI, bahkan saya yang diajak dulu mendirikan DPC pertama ya, mungkin bahkan DPW ya di luar Jabodetabek, mungkin di Solo Raya waktu itu, sekaligus launching rumah makan serba sambal ya. Jadi itu yang tidak tidak konsisten dari IKPEXI. Dari dulu itu saya melihatnya beberapa persoalan itu seperti supaya paling enggak teman-teman juga ikut yang baru gabung ngerti persoalan bagaimana organisasi supaya bermanfaat untuk teman-temannya, tidak hanya bermanfaat untuk pengurusnya, seperti itu. Jadi paling tidak
ada bank tanah, ada resto serba sambal, ada bank ternak, ada kecap seperti itu. Setidaknya itu jangan hanya jadi tempat para yang besar-besar untuk lebih membesarkan dirinya, tapi bagaimana IKPXI itu namanya Ikatan Pengusaha Kensusi Indonesia. Nah, paling tidak menjadi tempat untuk lahirnya para pengusaha-pengusaha baru yang kecil menjadi besar ya, yang besar semakin membesar seperti itu. Kalau Pak Ketum tadi menyampaikan supaya bisa juga seperti kami, nah, seperti itu. Nah, itu paling tidak mohon ya paradigmanya dirubah, kemudian kerja nyatanya juga dirubah. Jadi jangan sampai, mohon maaf, sampai ada teman kita yang dalam rangka menjalankan usaha bersama rugi harus lari ke luar negeri untuk nyaur utang gitu loh. Jadi itu satu hal yang ini. Jadi apa ya, kita di KPXI biasakan kalau kita itu nggak usah ditutup-tutupi lah gitu. Kita terbuka, jujur apa adanya seperti itu. Karena sejujurnya kita semua itu punya kelebihan masing-masing seperti itu. Jadi karena itu paling enggak dengan hal-hal tadi mungkin saya mengusulkan di KPXI itu dibikin semacam komunitas. Jadi supaya KPXI tidak rancu ya, artinya kalau yang IKPXI komunitas LPK misalkan, IKPXI komunitas ternak, IKPXI komunitas pedagang misalkan seperti itu. Jadi dengan demikian berkumpulnya teman-teman itu akan lebih satu volume, satu frekuensi. Jadi kalau masih seperti ini nanti ketemunya setahun sekali aja, mungkin sekaligus halal bihalal mungkin kangen-kangenan ya. Tapi kalau dalam hal membicarakan tentang bisnis, nggak bisa kita ketemu dengan orang yang tidak satu frekuensi, nggak bisa. Nun sewu, saya bukan orang bisnis tapi kita ngerti sidik-sidik situ aja. Gitu Pak Ketum. Jadi mohon pertemuan selanjutnya itu paling enggak ketemu yang sama-sama satu frekuensi atau yang ingin menekuni bidang yang sama. Seperti itu. Kemudian dalam hal ini juga saya berharap dengan IKPXI Nusantara ini ada penertiban organisasi Pak. Jadi enggak semacam dulu itu sudah ada DPW tapi ada DPC yang muncul dengan sendiri tanpa DPW itu dilibatkan dan enggak pernah diselesaikan permasalahannya. Seperti itu. Jadi mohon ini menjadi pembelajaran kita bersama. Hal terindah bagi kita itu kalau kita mau belajar dari kesalahan kita maupun kesalahan orang lain seperti itu. Mohon maaf kita sok dewasa gitu sebenarnya yo guru itu tuan itu ini. Seperti itu. Gitu. Kemudian yang terakhir mungkin harapan saya ini mungkin sekaligus ya undangan ya mungkin pertemuan lanjutan. Saya berharap setelah lebaran nanti kita bisa ketemuan halal bihalal, mungkin juga membicarakan tentang tadi bagaimana nasib teman-teman ya yang ternyata wayai ragat tapi kentean biaya. Jadi beberapa teman kita itu kan wis anake wayai kuliah pada pengen balik ke Jepang, sementara saat ini mohon maaf beberapa di orang awam itu pahamnya TG itu kok mahal sekali. Bagaimana enggak mahal, orang bisnis itu sebenarnya bukan bisnis kok dikerjakan. Jadi itu yang harusnya kita berpikir sehat ya. Di dalam bisnis pemagangan juga seperti itu Pak Ketum. Jadi sudah terjadi hal-hal yang enggak sehat di bisnis pemagangan, termasuk salah satunya mungkin konflik di KPXI akhirnya menjadi tidak ada rekrut IKPXI. Padahal sebenarnya Pak Wakil Ketua IKPXI Bapak Ahmad Syarita itu kan juga pengusaha SO ya. SO-nya itu BIN ya, Bumi Ikan Nusantara di Semarang, yang kirimannya juga lumayan, mungkin di angka 100 sampai 200-an per tahun seperti itu. Jadi kalau kita bicara AP2LN Pak Ketum, jadi insya Allah tidak hanya 12.000 Pak. Kami Jawa Tengah itu sendiri mungkin sudah menyentuh di angka 10.000. Dan saat ini kalau teman-teman pengen tahu SO itu ya IM juga SO sebenarnya. IM itu bagian dari SO, cuma SO itu dimiliki langsung oleh Jepang bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja.
Nah, ini ya apa, regulator sekaligus eksekutor. Nah, itu masalah politik. Kita bicara realnya, IM itu SO. Kemudian BIN, Yutaka, UJC, semuanya itu juga SO. Programnya sama seperti itu. Jadi monggo nanti di Jawa Tengah aja mungkin sudah menyentuh di angka 10.000 setahun dari SOS Jawa Tengah. Itu pun yang tergabung di AP2LN seperti itu. Jadi AP2LN ini sebenarnya asosiasi SO seperti itu. Dan saat ini SO di Indonesia itu ada sekitar, terakhir kami di angka 500-an kalau nggak salah 500-an seperti itu. Itu Pak Ketum. Jadi saya berharap saya mungkin mengundang teman-teman nanti habis lebaran ya, sekaligus kita halal bihalal, mungkin kita akan bicara dengan ini ya, saya mencoba berkomunikasi dengan mendatangkan ini TSK secara langsung, yang TSK yang benar-benar TSK, jadi bukan hanya janji-janji ya, TSK yang benar-benar TSK yang dalam tanda kutip tidak akan harus Anda keluar biaya 30 juta, 40 juta, tidak akan seperti itu ya. Idealnya kalau magang mau jadi TG itu di angka 20 juta aja udah cukup lah, 20 juta udah cukup seperti itu, karena nggak ngapa-ngapain itu udah untung itu. Seperti itu Pak Ketum. Jadi demikian. Sudah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibatasi dari panitia tadi diinfokan jam 14 sudah selesai. Pak Ridwan sudah nggih Pak? Terima kasih. Mic-nya mohon dimatikan Pak biar nggak bengong. Terima kasih. Baik Pak Ketum, mungkin tadi langsung ditanggapi dari Pak Nugroho yang terkait dengan usia yang sudah senior tadi, mungkin nyambung dengan yang di awal. Yang kedua terkait dari Pak Ridwan Baskoro terkait dengan tadi keorganisasian dan juga program-program yang ada di IKAPEXI Nusantara. Monggo. Oke, baik, terima kasih Pak Nugroho tadi sempat menyampaikan bahwa Bapak kalau bicara usia, kalau sudah gabung di sini Pak, muda lagi Pak. Itu udah pasti Pak. Ya kan, udah. Kalau gabung sama ini, karena di kepala kita pasti pikirannya adalah saat di pusat, di Sipes atau Lembang, atau saat kita main-main bersama di Jepang. Saat itulah umur kita Pak. Jadi kita kumpulin ya umurnya segitu. Ya. Saya pun gitu Pak, walaupun mungkin kadang kalau apalagi saya pulang ke Solo ketemu Bapak Ibu pasti ngomongin umur, ternyata saya sudah 25 tahun merantau Pak. Oke, untuk program-program kemasyarakatan di IKAPEXI Nusantara ke depannya Pak, kemarin kami juga sudah MOU dengan beberapa perusahaan, salah satunya adalah Biro Jasa Umroh. Biro Jasa Umroh ini kenapa kami pilih? Karena mungkin akan lebih memudahkan teman-teman di daerah Pak. Di daerah bisa membuka cabang-cabang Biro Umroh Pak. Ya, Bapak di rumahnya tinggal pasang baliho atau apa itu namanya, itu kan bisa Pak. Ya, jadi program kerjasama umroh ini pusat hanya sebagai perantara saja. Yang akan melaksanakan program ini adalah daerah Pak, DPD dan DPC. Jadi nanti porsi pembagiannya sharing profitnya pun paling besar adalah anggota Bapak. Jadi kemarin saya sudah putuskan ke pengurus di bidang tersebut, pusat itu hanya kecil sekali, DPD juga kecil, anggota harus paling besar. Ya. Jadi Bapak nanti sudah terdaftar IKAPEXI dan mengikuti panduan dari ketua bidang di dunia tersebut, di bagian tersebut untuk mendaftarkan. Masing-masing anggota bisa pasang spanduk-spanduk pembukaan Biro Jasa Umroh tersebut. Lah itu sudah bisa mencari jamaah. Ya. Itu awal modal Pak. Ketika Bapak sudah bisa seperti itu, kedepannya saya pun banyak kerjasama di bidang paket kurir Bapak. Ya, mohon maaf, saya saat ini truk saya kurang lebih di 500-an unit itu Pak,
kurang lebih 60% itu dipakai oleh kurir, Pak. Ada JNT, JNE, Si Cepat, Lazada dan sebagainya itu. Bahkan sekarang Lion Parcel. Itu kan mungkin Bapak satu rumah itu isinya nanti spanduk semua itu, Pak. Ya mungkin diawali dari rumah dulu, nanti Bapak sudah punya modal bikin ruko di depan jalan besar kan lebih seperti itu. Ya kita berpikirnya jangka panjang lah, Pak ya. Mungkin Bapak saat ini belum bisa ke situ, tadi bisa minta izin Pak Ridwan Baskoro, Pak saya mau buka ini dong, sekedar pasang baliho nyari murid gitu kan, nggak bisa ngajarin muridnya dikirim ke beliau, itu pasti diizinin ya gitu-gitu, Pak ya. Kita saling bersinergi aja, saling support, Pak. Jadi kalau kita sudah gabung di sini, udah jangan pikir umur, Pak. Semua muda pokoknya, ya. Kita banyak peluang, Pak. Seperti tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Gunawan, bagaimana di sini katanya mau buka cabang transportasi subuh di sini beliau. Ya, truk saya mungkin lalu lalang di situ juga, mampir ke sini juga bisa nanti, ya. Kemudian dari Pak Ridwan Baskoro dan terima kasih banyak masukan-masukan terkait kondisi IKAPEXI. Ya memang seperti tadi saya sampaikan, saat ini tim pengurus yang baru sengaja saya bikin gemuk, sengaja saya bikin banyak, digabung-gabungkan, yang baru, yang lama, yang pengusaha yang belum, yang sudah sukses dan belum digabung, itu untuk regenerasi ke depannya dan membuat ketentuan aturan-aturan yang untuk lebih maju bersama, menghindari perselisihan. Ya, hanya sengaja Pak, saya bertahan mungkin kurang lebih dalam bulan Februari nanti akan ada pengumuman launching bagaimana cara mendaftar menjadi anggota, sudah dibuat sistemnya oleh Pak Imam. Ya, nanti pendaftaran itu akan terregistrasi benar-benar by system, Bapak. Mungkin yang sekarang ini banyak teman-teman yang ngaku anggota tapi sebenarnya nggak pernah bayar iuran gitu kan, hanya karena sering ngumpul gini datang sini ngakunya anggota, padahal kalau ditanya KTA nggak punya juga. Nanti akan terbit, Pak, KTA semua punya, terregistrasi by system. Jadi benar-benar nanti ya karena kita kedepannya tadi sudah saya sampaikan untuk bisnis bersama seperti umroh tadi. Kalau Bapak ingin mengajukan usaha umroh, ya tentu Bapak harus punya KTA dulu dong. Jangan sampai belum punya KTA tapi sudah mengajukan gitu, ya itu kan nggak layak juga itu. Nah, untuk di dunia pemagangan tentu seperti tadi Pak Ridwan sampaikan, mari kita support beliau. Beliau memang sudah senior di sana, Pak Gunawan, Pak Arif. Jadi yang rencana beliau nanti setelah Lebaran mengagendakan halal bihalal dan silaturahmi, ya kita jadwalkan. Tolong diputuskan harinya biar saya segera bisa mutusin. Kalau enggak nanti saya enggak bisa pulang, biar sekalian pulang maksudnya, ya. Nanti insya Allah saya ikutlah kalau acara di sini. Ya begitu Pak Ridwan, tolong dibantu adik-adik teman-teman di sini, karena kan di sini ini banyak yang baru-baru berdiri membuat usaha LPK dan SO ini, Pak. Sehingga mungkin dibandingkan yang sudah senior-senior pengalamannya ini kan beda, bikin daftar harganya kan juga beda. Ini kan ya semoga saja dengan adanya senior-senior seperti Pak Ridwan ini bisa saling bersinergi, mungkin menentukan harga itu nggak jomplang-jomplang amat lah gitu loh, biar tidak ada perselisihan ke depannya, ya. Oleh karena itu Pak Ridwan, di kepengurusan yang IKAPEXI Nusantara ini ada kurang lebih 13 bidang. Bidang pemagangan itu ada sendiri, bidang industri ada sendiri, bidang UMKM ada sendiri, SDM ada sendiri. Lah itu macam-macam, kita sudah pisahkan di sana, Bapak. Jadi nanti masing-masing bidang itu akan mengadakan membuat program-program kerja, dan kemarin juga sudah dipresentasikan ketika kita meeting sebelumnya. Jadi masing-masing divisi ini punya program kerjanya. Jadi semoga program kerja ini termasuk sosmas nih, nggak enak ini di sini ada sosmasnya, ngomong dia, komplain beliau. Jadi sosmas juga ada. Iya.
ada Sosmas, kita adakan donor darah bersama, kemudian santunan-santunan, nah itu melalui Sosmas juga sudah ada. Ya semoga dengan kepengurusan baru kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memang ingin maju bersama, tentu ya kita harapannya bisa sukses bersama. Mungkin begitu, silakan dilanjutkan Bapak. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijawab langsung oleh Pak Ketum terkait dengan ada masukan, ada pertanyaan. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan dari Pak Ketum buatlah di organisasi ini kan mudah, apa-apa jadi mudah, tidak jadi sulit, sehingga bisa memberi kebermanfaatan yang lebih. Nanti mungkin akan menunggu dari pusat terkait dengan keanggotaan, setelah resmi baru beberapa tadi yang disampaikan Pak Ketum bisa terrealisasi. Mungkin karena keterbatasan waktu Pak Ketum, ini dicukupkan untuk sesi tanya jawab. Nanti akan ketemu kembali di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik lagi dari hari ini. Saya sebagai moderator untuk sharing session, mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan saya kembalikan kepada MC. Oh ya, ada tambahan, silakan. Sebentar saya minta waktu sedikit. Jadi kan kita ini live streaming kan. Banyak teman-teman kita, banyak klien-klien saya yang melihat live streaming ini Pak. Gara-gara live streaming ini ada yang jual madu, ada yang jual ini, jual itu Pak. Sekarang saya disuruh ngumpulin bawa pulang ini Pak. Hah? Ya, jadi saya tolong nanti dibantu ya, jajakan banyak-banyak, nanti nggak muat saya atau dikirim di sana, nanti saya info deh ke Pak Imam. Jadi ini manfaat Pak. Jadi ketika ada yang besar gini, ada live streaming sini, sebenarnya itu yang melihat itu bukan hanya kita Pak. Di luar itu melihat kondisi kita, ya. Jadi jadikanlah media ini untuk ya kita sponsor juga media untuk promosi juga gitu. Ya, itulah silaturahmi seperti ini. Orang lain itu akan melihat Pak. Makanya kita jadi berusaha untuk sebaik-baiknya lah ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ketum. Iya, kita kembalikan ke MC lagi. Silakan.